Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Dewi yang hari ini masih membahas mengenai teks anekdot, khususnya menganalisis struktur teks anekdot beserta aspek kebahasaannya. Oke, sebelum kalian belajar ada baiknya berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian dapatkan bisa diserap dengan baik dan dapat bermanfaat. Ya, kita lanjutkan materinya. Hari ini kita akan menganalisis struktur teks anekdot dan aspek kebahasaan yang ada dalam teks anekdot. Di sini sudah saya sediakan contoh teks anekdot berjudul sedekah. Bisa kalian lihat ya, kalian simak baik-baik apa yang akan saya sampaikan mengenai analisisnya. Di sini di awal diceritakan pada suatu hari ada seorang pengemis tua yang sedang meminta sedekah ke seorang anak muda. Bagian tersebut adalah abstraksinya, karena abstraksi yang kita telah bahas adalah bagian apa yang akan diceritakan dalam teks anekdot ya. Nah, bisa kalian lihat sendiri. Di situ akan kita bahas mengenai seorang pengemis tua yang meminta sedekah ke seorang anak muda. Itu bagian abstraksinya. Kemudian yang kedua adalah orientasi. Orientasi itu berisi pendahuluan. Nah, itu mengarah ke kalimat yang anggap saja anak muda tersebut adalah seorang mahasiswa. Dan bagian yang pengemisnya saat meminta sedekah kepada anak muda tersebut. Itu masih bagian orientasi. Kemudian struktur yang ketiga adalah krisis. Krisis di sini adalah pemunculan masalah. Ya, masalahnya adalah ketika seorang mahasiswa tersebut memberikan sedekah, ia mengambil uang 10.000, namun ia meminta kembalian 5.000 kepada si pengemis. Itu masalahnya. Kemudian adalah reaksi. Reaksi itu adalah respon dari masalahnya. Nah, si pengemis merespon mahasiswa dengan memberikan kembalian. Itu bagian dari reaksi. Dan yang terakhir adalah koda. Koda di sini adalah berisi perubahan yang terjadi pada tokoh, atau bisa juga pelajaran yang dapat kita petik. Ya, akhirnya si pengemis memberikan sedekah lagi atau kembalian, ya. Kembalian, tapi kembaliannya itu 7.000. Ya, harusnya kan 5.000. Dia si pengemis memberikannya 7.000, ternyata lebih berapa? Lebih 2.000. Jadi si pengemis itu bilang, tidak apa-apa mas, hitung-hitung saya juga sedekah sama mas, sama-sama sedekah ya, gitu. Nah, itu cara menganalisis struktur teks anekdot ya. Kita akan lanjutkan, yaitu dengan membahas kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama adalah kalimat menyatakan peristiwa masa lalu. Di contoh teks anekdot sedekah, tadi di awalnya ada kata pada suatu hari. Ya, pada suatu hari, pada zaman dahulu, suatu hari saat itu, seperti yang ada contoh di sini, itu merupakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Kaidah yang kedua adalah kalimat retoris. Kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban, karena jawaban dari pertanyaan yang diajukan secara umum sudah pasti dan tidak perlu ditanyakan lagi. Di sini salah satu contohnya, apakah kamu ingin kaya? Ya, sudah pasti semua orang ingin kaya. Untuk itu, sudah tahu jawabannya, sudah pasti, dan sebetulnya tidak perlu ditanyakan lagi. Itu contoh dari kalimat retoris. Yang ketiga adalah konjungsi temporal. Kata hubung yang menyatakan hubungan waktu. Contohnya ada kata lalu, kemudian, sebelumnya, sejak, ya, hingga. Itu ada contoh kalimatnya. Nah, contoh-contoh tersebut merupakan konjungsi temporal. Yang keempat adalah kata kerja aksi atau verba aksi. Kata kerja yang menyatakan subjek atau pelaku sedang melakukan suatu pekerjaan.
Contohnya ada mengiris, membaca, berlari. Nah, itu merupakan contoh kata kerja, tapi kata kerja yang melakukan suatu pekerjaan. Makanya disebut kata kerja aksi. Yang kelima adalah kalimat seru. Ya, kalimat yang menggunakan kata seru untuk menggambarkan perasaan yang ada dalam diri seseorang. Ya, contohnya ada, ih, tak sudi aku jadi pacarmu, misalnya. Asik, besok kita berangkat ke Korea. Wah, kerudungmu bagus sekali. Itu ada kata-kata seru, ada kata ih, asik, wah. Atau bisa juga, alhamdulillah kita bisa menikah, Bang. Nah, itu juga bisa disebut kalimat seru. Yang terakhir adalah kalimat perintah. Kalimat atau kalimat imperatif. Ya, yang berisi perintah tentang suatu hal dengan tujuan agar orang yang diperintah dapat melaksanakan perintah tersebut. Contoh, buang sampah itu pada tempatnya. Ya, jangan kau coba-coba merokok. Jangan terlambat. Tolong buka jendela itu. Tolong isi kehadiran di kelas bahasa Indonesia. Nah, itu semua contoh dari kalimat perintah. Oke, baik anak-anak. Sekian materi hari ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih bagi yang telah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen yang baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.